Sintayong datangkan penyerang bernaluri penyerang. Formasi mengerikan Garuda Muda di babak 16 besar. Fakta menarik ASEAN Games 2022. Simak informasinya sebagai berikut. Pemain keturunan incaran STY memukau, media Korea Selatan beri bocoran. Kabar menarik datang dari salah satu media Korsel Best 11 yang membocorkan satu pemain yang digadang bakal dinaturalisasi oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Best 11 dalam ulasannya menyebut bahwa saat ini PSSI dan Sintayong dikabarkan akan melakukan naturalisasi kepada dua pemain keturunan Indonesia. Satu pemain sudah bertemu langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu, yakni J.Itzes. Sementara satu sosok lainnya yakni Ryan Flamingo. Pelatih Sintayong saat ini sedang mempertimbangkan untuk merekrut J.Itzes dan bek Ryan Flamingo yang bermain untuk Sassuolo ke timnas Indonesia. Tulis media Korsel tersebut. Dikutip dari unggahan akun @playerwithpicture, Ryan Flamingo merupakan bek tengah berdarah Belanda Indonesia Suriname yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan kini bergabung dengan AS Utrecht dengan status pinjaman dari Sassuolo. Menariknya, meski berposisi sebagai bek, Ryan Flamingo memiliki statistik yang memukau dengan rajin mencetak gol. Tentu hal itulah yang bakal dimanfaatkan Sintayong untuk disulap menjadi pemain depan maupun gelandang, mengingat usianya yang masih 20 tahun. Hal itu terbukti dikutip dari data Transfermarkt sepanjang ia bermain untuk tim Primavera Sassuolo. Ryan sudah mencetak 16 gol dan 2 assist dari 58 caps di Primavera 1 Liga Italia 2021-2022. AS Roma, Fiorentina, Napoli sampai Inter Milan ialah tim-tim yang pernah dibobol Ryan Flamingo. Selain itu, Ryan juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Ia juga memiliki jiwa kepemimpinan cukup baik. Ryan sempat menjadi kapten Sassuolo saat melawan Spezia U19 pada Coppa Italia Primavera pada 2021. Sejauh ini bersama AS Utrecht, Ryan Flamingo telah mencetak 1 gol dari 4 caps di Liga Belanda. Gol dicetak Ryan ke gawang raksasa Liga Belanda Feyenoord pada 9 Maret lalu. Fakta menarik ASEAN Games 2022. Pertama, dominasi Cina. Cina begitu dominan di ASEAN Games. Sejak edisi 1982, mereka selalu menjadi juara umum di ASEAN Games. Selain itu, Cina juga menjadi negara yang paling sering menggelar ASEAN Games bersama Korea Selatan. Ini jadi kali ketiga Cina menggelar ASEAN Games setelah sempat menggelarnya pada 1990 dan 2010. Menariknya, di edisi kali ini ada pula cabur modern yang dipertandingkan seperti skateboard, sport climbing, e-sport, dan breakdance. Khusus buat e-sport dan breakdance, keduanya debut di edisi kali ini. Kedua, terbesar sepanjang sejarah. Edisi Hangzhou 2022 bakal menjadi ASEAN Games terbesar sepanjang sejarah karena ada 40 cabang olahraga dengan 61 sub yang memperebutkan 481 medali emas. Jumlah tersebut melebihi edisi 2018 yang digelar di Jakarta Palembang. Kala itu ada 465 medali emas yang diperebutkan. Menariknya, ada 3 maskot di ASEAN Games 2022, Chen Chen, Chong Chong, dan Lian Lian. Ketiganya merupakan robot yang merepresentasikan antara budaya serta modernisasi. Ketiga, Indonesia 10 besar peraih medali terbanyak. Indonesia masuk dalam 10 besar peraih medali terbanyak sepanjang masa ASEAN Games 2022. Sepanjang keikutsertaannya, Indonesia sudah mengoleksi 91 medali emas, 120 perak, dan 235 perunggu. Secara total, Indonesia mengoleksi 446 keping medali ASEAN Games. Cina menjadi tim paling banyak meraih medali ASEAN Games sepanjang masa. Mereka sudah menyabet 1.473 emas, 994 perak, dan 720 perunggu.
Di belakang Cina ada Jepang yang menyabet 1032 medali emas, 1037 perak, dan 985 perunggu. Dua senjata baru gabung, formasi Garuda Muda lengkap. Datangnya dua amunisi baru yakni Beckham Putra dan Ramadan Sananta menjadi kekuatan tersendiri bagi timnas U24 Indonesia di babak 16 besar Asian Games 2022. Indra Syafri berpotensi bakal kembali mengandalkan pakem formasi 4-3-3 yang sempat tidak efektif di babak penyisian grup. Dengan skema tersebut, posisi penjaga gawang bakal ditempati Hernando Ari. Pengalamannya sudah tidak diragukan lagi jika nanti bertarung di babak 16 besar. Sementara 4 bek sejajar ada Robby Darwish, Kapten Rizky Ridho, Alfiandra Dewangga, dan Donitri Pamungkas. Performa apik Donitri Pamungkas menyerang dan bertahan di laga Korea Utara menjadi modal untuk mengimbangi pertahanan 3 pemain belakang lain. Beranjak ke trio gelandang ada Rahmat Irianto, Muhammad Taufani, dan Beckham Putra. Ketiganya bakal lebih bersinergi mengingat Beckham Putra bertipikal playmaker ketimbang Syahrian Abimanyu yang kerap mendelay bola di laga-laga sebelumnya. Kehadiran Beckham yang memiliki daya jelajah tinggi tentu akan membuat Rahmat Irianto fokus menjaga pertahanan bersama Muhammad Taufani yang bisa mengatur ritme pertandingan. Sementara itu, untuk 3 pengisi lini depan ada Hugo Samir sebagai winger kanan, Ramai Rumakik winger kiri, dan Ramadan Sananta sebagai ujung tombak utama. Hugo Samir layak mendapatkan kesempatan utama mengingat Egi Maulana Fikri gagal menunjukkan kemampuannya selama babak penyisian grup. Di lain sisi, kehadiran Ramadan Sananta menambah daya dobrak timnas Indonesia U24 sehingga memperbesar peluang lolos ke perempat final Asian Games 2023. Pasalnya, ketiadaan penyerang tajam membuat Garuda Muda hanya mencetak 2 gol dari 3 pertandingan di fase grup. Dengan skuad yang lebih lengkap tersebut, tentu Indra Syafri diharapkan mampu menciptakan perubahan dan menerapkan taktik yang lebih ciamik ketimbang selama babak penyisian grup. Kini menarik untuk menanti kejutan Garuda Muda di babak 16 besar mendatang.